kita yang keluar dan pingsan itu kenapa, Roy? Karena ada bentrokan energi dari siluman monyet ini sama penonton. Saya masih lihat Adu ini tampaknya masih belum aman ya untuk saya lihat di sini. Dia perlu minum kah atau apa? Butuh minum. Minta minum. Minta minum air putih. Kamu boleh pakai masker lagi, Mas. Siluman monyetnya sangat parah sekali ya kalau saya lihat di sini ya. Dari rumah, emang saya disuruh untuk membawa dia ke sini. Nggak boleh. Disuruh sama makhluk yang saya punya. Dia ingin ikut ke sini. Nih kamu tahu nggak, mata kamu sekarang udah warnanya merah loh, kayak kehabisan oksigen gitu. Sebaiknya aku sih sebenarnya tadi saya sempat lihat ya, dia naik ke atas. Mau anak ini mati atau tidak? Justru dia mau bunuh anak itu sebenarnya. Iya, mau bunuh Adui. Adui? Dia mau bunuh Adui sebenarnya. Jadi loncat dari ketinggian dan melepak. Saya tuh khawatir loh, ini harus bener-bener benda-benda barang ini saya pengen kamu buang, Adui, kalau kamu pengen berubah. Anda pengen berubah nggak? Saya nggak mau buang. Tapi kematian akan deket loh sama kamu, karena saya ngelihat ada kecenderungan kamu agresif terhadap ketinggian, pisau, dan segala macam. Dan itu bukan dirinya dia sendiri? Ada efek dari ini. Kalau saya buang, bagaimana dengan usaha yang saya punya? Sekali lagi, coba pikirin sekali lagi. Saya bilang apa tadi kan? Maksudnya kalau kamu masih punya kayak gini-ginian, kamu bisa loncat dari gedung. Maksudnya Mas punya uang banyak, punya harta yang sangat banyak melimpah, tapi kalau misalnya tidak bisa nikmatin juga buat apa? Dari itu kan jelas-jelas sudah nggak berkah gitu. Lagi kayaknya tiba-tiba dia yang ngambil nyawa Mas, misalnya Uzubillah min dzalik, kita kan nggak pernah tahu, benar nggak? Iya, bener. Nggak dinikmatin juga kan, dosanya juga udah luar biasa. Bener. Karena kayak gitu tuh kamu tuh cepet-cepet punya uang tapi juga cepet berakhirnya. Betul, juga, nggak bisa simpen duit juga. Iya. Saya masih juga ngelihat lingkungan rumah kamu bermasalah juga nih di sini. Tampaknya harus dibongkar habis-habisan tentang lingkungan rumahnya. Di kamarnya saya ngelihat juga ada banyak benda aneh. Masih ada. Iya, masih ada banyak benda. Tentu. Setiap malam Jumat, saya harus melakukan pesugihan. Supaya usaha saya semakin lancar. Itu maksudnya yang dia lakukan untuk menyembah ini, Roy? Iya. Ritual-ritual itu buat betul. dia? Betul. Dan saya kok ngeliat ya, ada gelas-gelas kaca gitu, isinya foto-foto orang. Ya, Foto siapa ya? foto yang akan saya targetkan. Selalu jadi tumbal? Ya, Iya. Jadi Anda demi kelancaran bisnis, usaha, toko material, demi uang, Anda menghalalkan cara untuk perang gitu? ya tentu. Dan teman saya tadi menginginkan nyawa dia. Sebentar, ini bintang tamu kita Iya. mau diambil juga buat jadi tumbal. Baca-baca dulu. Untuk dijadiin milik dia. Karena kata teman saya dia sangat menarik. Ini maksudnya mau ditempel, Of course. diajak atau apa? Teman Anda Kenapa? akan saya disuruh oleh teman saya. Roy, Really Sangat need mudah your bukan help. buat saya. Iya. Bahkan Anda hal yang gampang buat saya. Ya. Sayangnya saya masih beragama, Mas. Saya lebih percaya Tuhan saya jauh lebih kuasa dari apa yang Mas Sampaikan. gampangin. Iya. Iya nggak sih, Roy? Iya, tadi bener. Kamu harus ngelawan ya. Iya seperti dong. itu. Harus lebih dilawan sih. Mas, kita pakai akal sehat aja deh. Kalau misalnya nggak pakai gini-ginian, Anda nggak percaya diri kalau toko Anda akan laris? Hah? Saya pasti nggak percaya dia. Anda ngerasa nggak mampu atau apa sebenarnya? Sebelum saya melakukan pesugihan, Uh-huh.
saya pernah buka usaha Oke. dan Anda bangkrut. bayangkan ya. Anda Bangkrut. bayangkan. Iya. Anda waktu itu pernah bangkrut. Terus Anda pernah dibully, diejekin sama semua orang dari zaman kecil. Anda bayangkan kalau semua orang tahu Anda sukses karena melihara gini-ginian, kira-kira Anda akan jadi bahan tertawaan atau enggak? Nggak masalah buat saya. Nggak takut kalau dibully lagi? Tidak. Nggak ada masalah untuk dibully? Yang penting saya punya banyak uang. Untuk itu menghalalkan semua cara? Ya, Warga sendiri? termasuk salah satu. Termasuk nyawa Anda sendiri? Banyaknya Selagi saya hidup, saya harus punya harta yang banyak. Saya harus hidup mewah. Untuk urusan belakang, Bayu, tampaknya dia nggak mempan untuk dikasih tahu. Iya. Bukan dengerin advice dia. Iya. Tampaknya dia show off dan sharing sebenarnya. He's so proud of Iya. whatever. Iya, jadi He did intinya, it. jadi sebenarnya dia ingin mempertunjukkan apa yang dia punya, Bay. Jadi betul sekali. apapun yang dia mau, ya saya hanya bilang saya peringatkan. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa berubah total, ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Dia nggak tahu kalau dia tuh tadi hampir jatuh dari atas dan kita ngejar-ngejar ke sana tuh dia nggak nyadar ya? Nggak sadar. Bahkan tadi sampai kamu nasehatin aja dia masih ngelirik bintang tamu saya. Gitu loh. Hari ini bintang tamu kita merasa terancam karena makhluk halus ini tuh kayak menguasai setengah otaknya dia. Jadi otak kanannya dia udah dipakai buat ini nih. Otak kirinya masih manusia, si Adui. Ya dipenuhi bully dan segala macem. Dia mau dikatain apapun udah nggak mempan, Bay. Karena udah penuh dengan dendam kali ya. Jadi udah benar-benar hilang akal sehatnya ya. Iya, udah nggak bisa. Kalian mungkin nggak tahu apa yang dulu saya rasakan. Saya SMP. Karena kondisi keluarga hampir dibunuh. Tapi kalian nggak tahu kenapa saya seperti ini sekarang. Karena saya udah terlalu banyak dendam. Mungkin bagi kalian gampang dengan membuang apa yang saya punya. Tapi saya sudah sangat susah payah untuk membangun apa yang saya punya sekarang. Maaf mas, kalau boleh nggak aku komen ya. Kayak setiap manusia punya masalah dan punya cobaannya masing-masing. Kalau mas berpikir masalah mas itu masalah paling berat, dibully atau gimana, semua orang pasti mengalami. Cuman tensinya berbeda-beda, cuman jenisnya berbeda-beda. Kalau mas bilang penuh dengan bulian, saya juga pernah dibully. Saya juga pernah ngalamin, saya berada di titik nadir terendah kehidupan saya, tapi alhamdulillah saya tidak pernah berpikir untuk seinstan itu berbalas dendam. Karena maksud saya buat apa kita hidup penuh dengan kegelimangan harta atau apa, tapi nggak berkah mas gitu. Kita aja hidup berbuat baik aja belum tentu diterima oleh Tuhan, apalagi dengan melakukan hal yang seperti ini. Jelas-jelas ini musyrik, na'udzubillah min dzalik. Maksud saya ya nggak tahu ya, beda sih, cuman agak emosi aja. Kalau berpikir paling berat masalahnya kayak semua orang tuh ngalamin gitu. Kalian mungkin nggak tahu. Ini dulu Apa itu? Kenapa bekas apa itu? tangan saya patah karena ulah teman-teman saya yang bully saya. Saya didorong ke jurang dan tangan saya patah. Baik. Mungkin kami nggak bisa ngerasain apa yang Anda rasakan, tapi itu pasti menyakitkan sekali. Pasti itu meninggalkan bekas yang dalam sekali. Iya, saya juga waktu masih kecil juga ini kok pernah Dibully dibully juga juga, ya? waktu zaman SD. Tapi dibully malah maksudnya ketika masih kecil dibully malah justru memicu saya untuk membuat satu karya-karya besar gitu loh. Jadi energi. Iya, jadi energi. Tergantung pandangannya sih Mas Adui. Jadi kalau Adui lihatnya kok malah jadi dendam. Justru kamu harus bangkit gitu. Emangnya
yang dibully cuma kamu doang Betul. waktu SD SMP. Saya juga pernah kali ngerasain itu. Dendamnya dibawa ke arah positif aja Iya. dibandingin negatif kayak gini. Betul, Kita dibawa positif. Ya betul, kita kan bisa buktiin dengan kita lebih sukses dengan cara kita sendiri. Betul, orang mau ngomong apa terserah deh, Iya. bodo amat, ya kan? Mas Adui, dan mau menumbalkan keluarga yang lain. Yang mereka lakukan teman-teman Anda waktu kecil itu salah. Bully Anda. Tapi kalau Anda melakukan seperti ini, Anda juga sama aja dong dengan mereka berbuat salah juga. Tidak sebanding ya. Gak sebanding. Dan saya sempat berpikir korban-korban saya selanjutnya orang tua saudara-saudara saya, supaya mereka tahu gimana rasanya kehilangan. Oke. Ya udah gini, kami hanya berharap Mas Adoy, Anda bisa terbuka hatinya untuk bisa memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti hati Anda dan pernah melukai perasaan Anda. Dan mudah-mudahan Anda bisa kembali ke jalan yang benar. Meninggalkan hal-hal ini dan jangan sampai terlambat. Jangan sampai justru dia sudah menguasai seluruh hidup Anda hingga Anda nggak bisa bikin keputusan apa-apa. Bayangkan kalau keluarga semuanya dikorbankan demi dia. Kebahagiaan apa yang Anda dapatkan? Bisa saya bertanya sama Mas Roy, kalau memang saya harus ngebuang semua apa yang saya punya ini, bagaimana dengan usaha saya? Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu berusaha dan berserah diri sama yang di atas, saya rasa tidak akan ada bangkrut. Tetap aja jalan, nggak segitunya juga gitu. Tetap bisa jalan juga kok. Untuk hal membuang benda yang saya punya, Kamu lempar aja, buang ke manapun kamu berada, gitu. Dan jangan pernah ambil barang itu lagi ke manapun. Buang aja di jalanan, Di sungai kalau nggak di biar sungai, kebawa. biarin aja Kayak ya. iya. Saya juga takut dia bunuh diri di sungai juga. apa makhluk yang saya punya akan mencelakai saya? Kalau kamu ikutin tradisi yang tadi akan mencelakai, tapi kalau ikut ngebuang, saya rasa dia akan ikut terbuang di sungai. Sudah dilakukan sebelum terlambat Iya. ya Mas ya. Iya, saya tadi ngeliat dia hampir mau menjatuhkan diri gara-gara sih. Kalau monyet kan emang naik-naik ke atas segala macam ya. Iya, iya. Jadi takut saya takut dia jatuh dari ketinggian seperti itu, Mas Adwi. Baik, Udah lebih tenang Mas Adoy. terima kasih ya Mas Adwi telah boleh berbagi mendengar. dan sharing cerita dengan kami bertiga. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, Mas. Aku nggak berani lihat matanya.